Bos sekolah berandalan mengajar bocah lemah bertarung, tapi bocah lemah itu malah mendekati adiknya. Melihat bocah itu mengeluarkan peluit dari adiknya, Xiang Song langsung terkejut. Karena saat kecil, adiknya Sang Wei sering dijek tak punya ayah. Jadi dia memberi peluit itu pada adiknya. Berpesa, jika diganggu orang jahat, tiup saja peluit ini. Dia akan segera muncul. Dan membuat orang jahat itu lenyap. Kini Xiang Song tak pernah menduga. Adiknya memberi jimat itu pada bocah lain. Dan sekarang di hadapannya, bocah itu meminta izin pacaran dengan adiknya. Wan Yanzang. Pergilah dari adikku. Dia tak bisa mengatur dengan siapa adiknya jatuh cinta. Lalu dengan tajam memperingatkan, lebih baik kau bersikap baik, aku akan selalu mengawasimu. Li Keqiang terkejut sekaligus gembira. Apakah ini tanda dia diterima seniornya? Di saat bersamaan, di sisi lain, Park Yong Hao mengejar si berambut merah. Dia kembali menunggangi motornya dan bermain kejar-kejaran. Saat mendekati rel kereta, si merah langsung menabrak pagar, lolos tepat sebelum kereta melintas. Beberapa menit kemudian, si merah berlutut, memohon belas kasihan. Hari ini, dia sudah merampok banyak barang sesuai perintah. Tapi belum selesai bicara, beberapa orang langsung menahannya. Lalu muncul anggota kelompok Bai Shanhui. Gu Xinsei berbalik dan berkata, kalau mau benci, bencilah bosmu yang lemah. Jadilah tumbal untuk kelompok kami. Sekarang, kelompok Chui Nuen berhasil menguasai Jingxiang Gogong, wilayah Xianling. Hanya sekolah Yumen Guan yang belum dikuasai. Untuk menaklukkan seluruh wilayah Xianling, bos Bai Shanhui segera memerintahkan 3 anak buahnya menghancurkan Yumen Guan dengan cara apapun. Dan membawa kepala Xiang Song ke hadapannya. Keesokan harinya, yang tak tahu apa-apa berbincang dengan Sang Wei, hanya membayangkan bertemu lagi sudah membuatnya tersenyum. Tiba-tiba, si Alice datang. Mengingatkan Li Keqiang untuk membalas budi. Dia bilang Li Keqiang bisa kenal Sang Wei itu berkat bantuan perantaranya dulu. Jadi, sekarang giliran Li Keqiang membantunya mendekati teman Sang Wei itu. Li Keqiang langsung bangkit, meninggalkan si Alice, bergegas ke kelas sebelah. Kemarin untung ada Park Yong Hao. Dia bisa merebut kembali hadiah untuk Sang Wei. Pemberian itu saat ingin berterima kasih pada Park Yong Hao, dia diberitahu teman sekelas. Hari ini, Park Yong Hao tidak masuk karena khawatir. Sepulang sekolah, Li Keqiang mulai mencari jejak Yong Hao. Aneh, dia seperti menghilang. Telepon tak bisa dihubungi. Bahkan tempat biasa pun tak ada jejaknya. Hilangnya Yong Hao yang misterius membuat Li Keqiang khawatir. Dia curiga sesuatu buruk telah terjadi. Lalu menunduk melihat tanah. Terlihat jelas bekas ban hitam. Mengikuti jejak itu, dia sampai di rel kereta. Melihat pagar yang patah dan jejak ban yang jelas di seberang. Akhirnya dia menelusuri sampai ke tempat bengkal rongsokan mobil bersaudara. Di luar ada 2 penjaga berbadan besar. Masuk ke dalam bukan hal mudah. Untung sebuah truk datang. Dia langsung dapat ide. Memanfaatkan truk itu, dia berhasil masuk ke dalam area. Di sudut bengkal, terparkir motor si perampok kemarin. Belum sempat, Li Keqiang mendekat untuk memeriksa. 2 pria berbadan besar keluar dari dekat motor. Dari tempat mirip gudang. Salah satunya berkata, kali ini buruannya adalah anak berambut pirang, bertato gaya Jepang. Mendengar itu, Li Keqiang terkejut. Tak disangka Yong Hao ada di sini. Dia langsung memukul salah satu pria hingga terlempar, lalu mengunci pinggang pria lainnya, melemparkannya ke pintu gudang. Sekarang, dia harus menemukan Yong Hao secepatnya, sebelum ketahuan saat membuka pintu gudang. Bau darah langsung menusuk hidung. Tampak samar seseorang terkunci di dalam. Saat melihat jelas wajah orang itu, Li Keqiang kaget luar biasa. Orang penuh luka itu ternyata adalah bos Jinshang, Huang Hechen. Li Keqiang langsung berlari mendekat. Bertanya kenapa dia ada di sini dan kenapa terluka parah. Tiba-tiba Huang Hechen berteriak memperingatkannya. Dalam sekejap, Li Keqiang merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan naluri bertarungnya, dia menghindar dari serangan. Tapi belum sempat bernapas, lehernya langsung dicekik oleh lawan. Melihat kepalanya hampir dihantam, dia meraih gagang kayu di dekatnya. Dan sebelum dipukul, segera menghantam keras lawan. Dia kira itu cukup untuk menjatuhkan si botak. Namun lawan justru mengambil besi panjang dan berlari menyerang lagi. Pertarungan sengit pun dimulai. Tak butuh lama, Li Keqiang terkena pukulan di dagu. Lawan lalu membuang besinya, mengatakan lebih puas bertarung dengan tangan kosong. Mendengar itu, Li Keqiang geram. Namun tak berdaya melawan. Terus terdesak, hingga tak mampu bertahan. Sampai akhirnya satu pukulan keras membuatnya terjatuh ke tanah. Melihat itu, Gu Xinsei tersenyum sinis, bersiap menikmati perburuan. Namun saat dia mengayunkan senjata, Huang Hechen tiba-tiba bangkit dan menahan. Tubuhnya menerima pukulan berat. Huang Hechen lalu melepaskan ikatannya dan mencekik leher Gu Xinsei. Memberi waktu pada Li Keqiang merebut senjata. Menghantam besi di tangan lawan hingga patah. Mereka segera mendorong Gu Xinsei menjauh dan bergegas kabur dari gudang itu. Namun anggota geng Lion sudah mengepung, mengejar keduanya. Melihat itu, Li Keqiang menggertakkan gigi, siap bertarung mati-matian. Tapi Huang Hechen menyalakan motor, menyuruhnya naik. Jika melawan, pasti mati. Mereka langsung melaju kencang, menembus barisan pengepung, melesat menuju tumpukan mobil setinggi bukit.
melompat melewatinya, mencari jalan keluar. Setelah melarikan diri, mereka berhenti di tepi sungai. Bingung, Li Keqiang tak bisa menahan diri bertanya, mengapa dia bisa terluka begitu? Huang Hejian dengan wajah serius berkata, pernah ku bilang, Jin Xiang dan Bai Shanhui sedang bersetaruh. Pertarungan terjadi hampir setiap hari. Kerugian di kedua pihak makin besar, tapi tak ada yang mau menyerah. Tak lama kemudian, Gang Cui Nuen mengusulkan sebuah ide. Bos kedua pihak bertarung untuk mengakhiri ini. Aku pikir, itu cara mengakhiri pertarungan melelahkan ini. Jadi aku setuju. Aku datang ke lokasi sesuai kesepakatan. Tapi ternyata, bos geng itu, Cui Nuen, tidak ada. Aku sadar ini jebakan. Aku sudah terkepung oleh mereka. Jadi tawanan geng itu. Menceritakan itu, Huang Hejian khawatir. Jin Xiang mungkin sudah jatuh. Lalu perlahan berdiri. Bersiap merencanakan serangan balasan. Kini Jin Xiang masih ada beberapa orang. Jika mereka berkumpul menyerbu Bengkal, mungkin masih ada peluang menang. Li Keqiang ingin ikut bergabung. Karena temannya, Park Yong-ho, sedang ada di markas geng. Huang Hejian awalnya tak ingin melibatkan Yeoman. Tapi mendengar alasannya, ia tak menolak. Sementara itu, seperti dugaan Li Keqiang, Park Yong-ho dan si rambut merah terkurung di tempat mirip labirin. Lalu pengeras suara di atas berbunyi. Selamat datang di arena Broadhurst. Mulai sekarang kalian adalah buruan kami. Kalian harus kabur dalam waktu terbatas atau kalahkan para pemburu. Di sini bebas gunakan kekerasan dan senjata. Perburuan dimulai. Sekelompok pria botak membawa senjata, menyerbu ke arah Yong-ho. Suara perkelahian keras menggema. Namun tak disangka, akhirnya semua orang itu berhasil dikalahkan Yong-ho. Saat situasi aman, si rambut merah baru keluar dari kontainer. Beralasan ingin hemat tenaga. Yong-ho tidak mempedulikannya. Tapi kata arena terasa familiar. Si rambut merah pun menjelaskan. Tempat ini dikelola oleh Cui Nuen, anggota Baishan. Arena ini juga menjadi markas tim aksi. Digunakan untuk melatih anggota. Tempat labirin ini sebenarnya adalah lokasi latihan brutal mereka. Para tahanan sekolah dilepas, lalu diburu di sini sebagai latihan untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Saat itu, seorang botak berbaju oranye melompat dari atas. Di saat genting, si rambut merah menarik Yong-ho, menyelamatkannya dari serangan mendadak. Melihat ini, si botak berkata sinis, senang bertemu denganmu. Anak Yeoman, aku akan memanggilmu Yukun. Mendengar itu, Yong-ho marah. Siapa yang izinkan memberi nama jijik seperti itu? Dia menendang ke arah si botak. Tapi lawan yang dikenal sebagai raja perburuan bulan ini malah tertawa. Pertarungan barusan sudah cukup. Kekuatanmu setara tangan kananku. Mendengar ocehan itu, Yong-ho hanya merasa geli. Dia langsung melancarkan tendangan. Namun lawan cepat membalas. Memukulnya hingga mundur. Saat itu, Yong-ho sadar dia terlalu meremehkan. Pria ini memang cukup kuat. Namun karena hanya pakai satu tangan, kelemahannya mudah terlihat. Menyadari ini, Yong-ho melancarkan tendangan terkuatnya. Sekali tendang, lawan terlempar jauh. Kekuatan itu membuat si rambut merah terkesima. Yong-ho pun yakin lawan sudah kalah. Namun tak disangka, lawan bangkit lagi meski sudah parah. Menghadapi tendangan kedua, dia justru menahan dan menangkap kaki Yong-ho. Dalam sekejap, dia menggunakan kekuatan luar biasa, menghantam Yong-ho habis-habisan, lalu mencekik lehernya dan berkata, tes kekuatanku tak pernah salah. Kalau sampai salah, aku akan membuatmu lemah sekarang juga. Hari pun berganti. Li Keqiang datang lagi ke tempat pertarungan pertamanya dengan Hejian karena hanya diizinkan datang sendiri. Dia tidak memberitahu yang lain tentang rencana ini. Melihat Hejian duduk di bangku, Li Keqiang bertanya bingung. Mana saudara Jin Xiang yang tersisa? Tapi Hejian berkata tak bisa dihubungi. Saat dia diculik, ponselnya dirampas geng itu. Baru dapat ponsel baru. Tapi tak ada yang angkat. Li Keqiang hampir gila mendengarnya. Haruskah hanya mereka berdua menyerbu? Tiba-tiba motor berhenti di belakang. Anak buah Hejian berlari sambil menangis. Memeluk Hejian dengan kaget. Berkata, aku merindukanmu. Hejian terkejut dan bertanya, kenapa kau ada di sini? Aku ketiduran, baru siap ke tempat yang dijanjikan. Hejian makin bingung. Maksudmu apa? Aku belum sempat beri kabar. Anak buahnya menunjukkan ponsel. Ada pesan dari Hejian kemarin. Menyuruh mereka ke markas geng. Sekarang belasan anak Jin Xiang sudah tiba di gudang geng. Mereka menunggu sang pemimpin. Menunggu Hejian untuk menyerang geng bersama. Namun saat pintu dibuka, yang masuk justru anggota geng. Mereka baru sadar dijebak. Saat itu Gu Xinsei berdiri di tengah. Kemarin, karena Hejian lolos, ia dimarahi ketua Choi Nulan. Diperintahkan menangkap Hejian dalam sehari. Kini ia manfaatkan situasi ini sebagai umpan untuk memancing Hejian. Jin menyerang semua anak Jin Xiang, memukuli mereka habis-habisan. Gu Xinshi mengangkat ponsel. Jika ingin selamatkan mereka, datang ke Bengkal sebelum pukul 8 malam ini. Mendengar ancaman itu, Hejian marah besar. Langsung membanting ponselnya, bersiap menyerang sendirian.
Anak buahnya berusaha menahan. Kak, kalau kau pergi sendiri, itu terlalu berbahaya. Tapi He Chen sudah tak peduli. Dia bisa terima jika dipermainkan. Namun, dia tak bisa terima anak buahnya dipukul. Sementara itu, usai dipukuli Park Jung-hwan, Yong Ho dan si rambut merah dikurung. Menunggu perburuan berikutnya. Yong Ho heran. Bukankah kau juga anggota geng? Kenapa ikut dikurung? Mendengar itu, si rambut merah emosi. Aku orang Jinchang. Jangan samakan aku dengan sampah itu. Mendengar itu, Yong Ho makin bingung. Kenapa orang Jinchang melakukan perampokan? Si rambut merah menjelaskan. Mereka bilang padaku, kalau ikuti perintah mereka, kami akan dibebaskan. Yong Ho kaget. Kau maksud He Chen? Kau lakukan semua ini untuknya? Sampai sejauh itu, si rambut merah menunduk. Meski galak, dia pemimpin sejati. Jinxiang dekat daerah kumuh. Banyak siswa miskin di sana. Mereka sering diganggu sekolah lain. Kehadiran He Chen mengubah segalanya. Dia menyatukan kami, yang minder karena asal-usul, membuat Jinxiang jadi kuat. Tak ada yang berani remehkan kami. Meski melanggar aturan, kami bisa kena hukuman berat. Tapi yang paling peduli tetap He Chen. Bagiku, dialah yang paling menjaga kami. Sekarang kami dijebak orang licik. Jika dia lolos, kami akan balas dendam. Belum sempat selesai bicara, cahaya terang masuk ke ruangan. Anggota Jinchang, yang dipukuli habis-habisan, dilempar masuk ke sana. Rekan terakhir yang bertahan di sekolah juga terkena jebakan. Rambut merah dan Yong Ho terkejut. Mereka tak tahu. He Chen datang ke bengkel untuk menyelamatkan semua orang, menghadapi geng yang sudah menunggu. Dia tanpa rasa takut meminta lepaskan orang-orangnya. Tapi Gu Xingse mengingkari janji, mengejek He Chen bodoh. Mudah ditipu lagi. He Chen sudah menduga hal ini. Langsung berlari sambil membawa tongkat. Memang, dia ke sini untuk menghabisi geng itu. Saat perkelahian pecah, He Chen kalah jumlah. Untung Xiangse datang dengan motor. Dengan bantuan tabung pemadam, menyelamatkan He Chen ke motor. Lalu menembus pertahanan geng. Melarikan diri. Sementara itu, Li Keqiang masuk dari sisi belakang. Mendaki pagar, memulai misi penyelamatan gabungan Yumen dan Jinchang. Saat He Chen jadi pengalih di depan, Li Keqiang bergerak cepat. Mencari kontainer terbesar. Melihat dua penjaga berbincang, Li Keqiang menarik keluar penyamaran yang disiapkan. Berubah jadi botak berotot mirip mereka. Menyapa penjaga dengan senyum. Benar saja, mereka tidak curiga sama sekali. Hanya bertanya dia ke sini untuk apa? Bukankah harusnya ikut berburu He Chen? Li Keqiang berpura-pura menjawab. Orang itu kabur lagi. Atasan suruhku ke penjara, ambil orang Jinxiang sebagai umpan. Mereka percaya dan membuka pintu. Saat hendak masuk, tiba-tiba pundaknya ditepuk. Seorang anggota berkata, kau tak punya kunci penjara. Ayo ikut aku. Dipandu pria itu, Li Keqiang jalan ke dalam area kontainer. Orang itu menanyakan dia anggota baru. Bilang bisa curhat jika lelah. Juga bercerita tentang perburuan kemarin. Orang Yumen kalahkan setengah pemburu. Tapi akhirnya tetap dilumpuhkan. Li Keqiang pura-pura kaget. Namun dalam hati khawatir Yong Ho. Tak lama, pintu dibuka. Sebelum masuk, pria itu bertanya, kau anggota tim mana? Tim 1, 2, atau 3? Li Keqiang jawab tim 3. Wajahnya langsung berubah dingin. Diam-diam mengeluarkan palu besi. Dan menyerang Li Keqiang. Karena kemarin pemburu itu tim 3. Artinya anggota tim 3. Tak mungkin, tak tahu kejadian perburuan kemarin. Dia merobek topeng Li Keqiang, tapi langsung kena pukul balasan. Satu pukulan membuatnya terlempar. Li Keqiang mengambil kunci darinya. Sekarang dia hanya perlu mencari lokasi penjara. Sementara itu, di sisi lain, He Chen dan Xiangse menuju tempat pertemuan. Tiba-tiba, kaki mereka tersangkut rantai, terjatuh keras ke tanah. Dari atas, Park Jung-hwan melompat turun, membawa rantai besi, mengikat lengan He Chen. Tapi trik murahan ini tak mempan padanya. He Chen menarik Jung-hwan, menyeretnya ke depan, lalu membanting kepalanya ke tanah. Setelah itu menarik Xiangse bangkit, mengaku meski dirinya lemah, dia akan akhiri perang ini. Namun saat tiba di titik pertemuan, mereka tak melihat Li Keqiang. Dan lebih buruk lagi, situasi mulai semakin kacau. Mereka terjebak dalam bahaya. Tanpa jalan keluar, Gu Xingse datang bersama gengnya. Di belakang, Park Jung-hwan menghalangi jalan. Dengan aba-aba Gu Xingse, puluhan botak bersenjata segera mengepung He Chen dan temannya. Melihat situasi ini, He Chen sempat bingung. Tapi saat itu juga, sebuah mobil jatuh dari atas. Diikuti banyak kendaraan konstruksi datang. Salah satunya mobil derek mengangkat mobil rongsok dan melemparkannya ke arah Park Jung-hwan. Melihat itu, He Chen tak bisa menahan tawa. Anak-anak ini benar-benar luar biasa. Saat itu Li Keqiang melompat dari mobil lain, resmi bergabung ke pertempuran bersama Jinchang.